Kasus korupsi sawit, ada tersangka baru. Buntut Hasto jadi tersangka suap kasus Harun Masiku. Ex-Dirjen Imigrasi diperiksa KPK. Timeline kasus Puff Didi, ramai gugatan pelecehan seks liar. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan hasil kinerja Des Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola. Ada tersangka baru yang akan diumumkan pihak Kejaksaan Agung. Tersangka baru korupsi sawit 73 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan hasil kinerja Deks Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola. Ada tersangka baru yang akan diumumkan pihak Kejaksaan Agung. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan hasil spektakuler kinerja Des Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola. Pertama, kasus tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Persero Tbk menimbulkan kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah, termasuk kerusakan lingkungan. Kedua, kasus tata niaga kelapa sawit dengan tersangka baru berupa korporasi menimbulkan kerugian negara sebesar 73 triliun rupiah. Menurut Budi, jika ditotal hasil daripada penanganan yang dilakukan Jaksa Agung dan jajaran sejak Des dibentuk dan tambahan tersangka baru baik perorangan dan korporasi, maka jumlah total kerugian negara mencapai 346 triliun rupiah. Pertama, terkait tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Persero Tbk. Ada kerugian negara atas kerusakan lingkungan dan sebagainya yang mencapai 271 triliun rupiah. Kemudian, ada tersangka baru berupa korporasi terkait tata niaga kelapa sawit. Kerugian negaranya mencapai 73 triliun rupiah. Khusus hari ini, kami dari Des Jaksa Agung kan tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun keuangan negara, kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah. Selain itu, menurut Budi Gunawan, adanya Deks Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola ini juga berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 6,7 triliun rupiah. Penyelamatan uang negara itu berasal dari penyelidikan hingga pelaksanaan eksekusi hukum, berasal dari kasus yang ditangani, penyitaan uang tunai, kemudian barang bukti, mata uang asing dan emas yang dikompensasi.
Dalam kurun waktu setelah dibentuk DEX, bulan 10 hingga saat ini, 3 bulan, DEX telah berhasil menyelamatkan kerugian negara kurang lebih 6,7 triliun rupiah. Sementara itu, Kejaksaan Agung atau Kejagung RI menetapkan anak pengusaha Surya Darmadi, Sheryl Darmadi, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus korupsi PT Duta Palma Group. Selain tersangka perorangan, Kejagung menetapkan 2 pihak korporasi. Kedua korporasi ini ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan adanya aset yang terindikasi TPPU. Febri menekankan Kejagung RI terus berkomitmen mengembalikan kerugian negara yang mencapai 4,7 triliun rupiah dalam perkara korupsi PT Duta Palma Group, termasuk kerugian ekonomi negara sebesar 73,9 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal atau Dirjen Imigrasi Roni Sompi terkait kasus korupsi berupa suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dengan tersangka Harun Masiku dan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal atau Dirjen Imigrasi Roni Sompi pada Jumat 3 Januari 2025. Pemeriksaan Roni ini terkait kasus korupsi berupa suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dengan tersangka Harun Masiku dan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP. Roni sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 9:57 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kemeja putih dan didampingi sejumlah orang. Kapasitas sebagai saksi, ujar Roni kepada wartawan. Meski begitu, Roni belum mau memberikan keterangan lebih lanjut soal pemeriksaannya hari ini. Ya, nanti aja, nanti, tuturnya. Untuk informasi, Roni merupakan orang yang dicopot mantan Menkumham Yasona Lauli usai Harun Masiku menjadi tersangka. Pencopotan itu diambil buntut kekeliruannya mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia. Kurang lebih tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020 saya sudah menyampaikan perlintasan Harun Masiku pada tanggal 6 Januari 2020 keluar negeri melalui Bandara Suta dan kembali pada tanggal 7 Januari 2020. Pada 22 Januari, Roni menyebut Harun telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. Sementara pada 16 Januari, Yasona Lauli mengatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri. Dan yang perlu kawan-kawan juga ketahui, pada saat itu belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri dari penyidik KPK
kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Menteri Hukum dan HAM. Seperti itu kawan-kawan. Atas hal itu, Roni mengatakan terdapat delay time yang disebabkan adanya gangguan perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, sehingga terjadi keterlambatan mengenai informasi kepulangan kader PDIP itu ke tanah air. Hasto jadi tersangka. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Wahyu Setiawan sendiri merupakan terpidana dalam perkara PAW. Dia mendapatkan pembebasan bersyarat pada 6 Oktober 2023. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fidelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Junko, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Lauli, berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Sean Diddy Combs atau Puff Diddy menjadi skandal Hollywood terbesar dalam setahun terakhir dengan berbagai gugatan pelecehan dan kekerasan seksual yang melibatkan begitu banyak korban lintas gender, termasuk korban usia di bawah umur.
Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.